Swastiastu, selamat pagi. Ya, apa kabarmu hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pertemuan pertama kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Selanjutnya hari ini kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Untuk lebih jauh, ya silakan anak-anak tonton video pembelajaran tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan berikut ini. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring yang anak-anak lakukan dari rumah ya. Baiklah anak-anak, pertemuan pertama kita sudah mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada muatan pembelajaran IPA. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ya, atau Pak Guru mengingatkan kembali ya bahwa perkembangbiakan tumbuhan bisa dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif ya, yaitu diawali dengan proses penyerbukan, dan perkembangbiakan secara vegetatif ya, yaitu ada dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Baiklah anak-anak yang Pak Guru sayangi, mari kita belajar bersama mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif ya, mari kita lihat pengertiannya, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin. Nah, ini kata kuncinya anak-anak ya, tanpa melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, jenis-jenisnya apa saja sih? Nah, perkembangbiakan vegetatif itu ada alami, seperti tunas batang, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, stolon, spora lagi satu ya. Kemudian buatan, okulasi, mengenten, setek, mencangkok, dan merunduk. Ya, baik anak-anak, itu dia perkembangbiakan vegetatif. Mari kita pelajari secara khusus ya. Yang pertama, kita mulai dari vegetatif alami. Nah, vegetatif alami ya, seperti tunas batang, tunas daun, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, rizoma, dan stolon. Yang pertama yaitu tunas batang. Nah, tunas batang yaitu terjadi pada tumbuhan atau tanaman pisang, tebu, dan bambu anak-anak ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, yaitu tunas daun ya. Tunas daun, nah ini biasanya seperti pada cocor bebek ya, pada cocor bebek. Nah ini ya, kaktus juga bisa. Nah ini tunas tumbuh terletak pada ketiak daun seperti ini. Kalau kita potong ya dan kita tanam, nanti akan tumbuh tanaman baru ya. Nah, kemudian selanjutnya ada umbi lapis, yaitu umbi yang tersusun oleh lapisan-lapisan dan tumbuhnya tunas terletak di tengahnya. Nah, tanaman apa saja yang dapat berkembang biak dengan umbi lapis, yaitu bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay anak-anak. Selanjutnya yaitu umbi batang. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang ini seperti kentang dan ubi jalar ya maksudnya ya. Nah, tunas ini biasanya tumbuh seperti ini. Ini mata tunasnya kita potong, dan kalau kita tanam akan bisa tumbuh tanaman baru. Nah, itu anak-anak. Selanjutnya ya, umbi akar, yaitu bagian akar yang menjadi besar karena umbi akarnya ini di samping bisa kita kembangkan sebagai perkembangbiakannya, juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, tanaman apa saja yang berkembang biak dengan umbi akar ini seperti wortel, kemudian ada juga singkong ya, lobak juga. Nah, kemudian lanjut akar tinggal atau rizoma. Nah, ini
Tunas berakar tinggal ini merupakan batang yang tumbuh mendatar pada permukaan tanah. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki bentuk yang menyerupai akar namun berbuku-buku seperti batang. Nah, contohnya ini pada kunyit, di tanaman kunyit ya anak-anak, lengkuas, dan temulawak. Ya. Selanjutnya yaitu ada geragi atau nama lainnya adalah setolon. Ya, ini geragi yaitu batang yang tumbuh dan menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah anak-anak. Seperti ini. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan stolon yang menjalar di bawah permukaan tanah itu pada rumput teki. Sedangkan geragi yang berada di atas permukaan tanah yaitu arbei dan semangi. Ya. Nah, itu anak-anak. Baik, itulah tadi perkembangbiakan secara vegetatif alami. Selanjutnya, Pak Guru lanjutkan yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan seperti okulasi, mengenten, setek, cangkok, dan merunduk. Kuncinya bahwa di vegetatif alami ya terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan kalau vegetatif buatan ya ini atas campur tangan manusia ya. Vegetatif perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin yang dibantu oleh manusia. Itu ya pengertiannya. Kita mulai yang pertama yaitu menempel atau okulasi. Ya. Nah, menempel ini seperti ini gambarnya. Pertama kita kupas mata tunasnya, kita ambil mata tunas, kemudian kita akan tempelkan pada mata tunas tanaman lain yang memiliki keunggulan. Misalnya tanamannya lebih kuat, buahnya lebih besar, tahan penyakit gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita tempel, kemudian kita ikat. Nah, kemudian kita tunggu, nanti akan tumbuh dari mata tunas itu tanaman baru yang memiliki sifat-sifat tanaman yang kita hendaki dari tanaman yang kita tempel tersebut. Nah, contohnya yaitu bisa mangga mana lagi dengan mangga aromanis misalnya ya. Bisa juga pada bunga kembang sepatu yang warnanya putih, bunganya kita tempel dengan yang bunga berwarna merah anak-anak. Ya. Selanjutnya yaitu mengenten. Mengenten atau menyambung. Nah, nama lainnya ya, menyambung. Ya, menyambung yaitu dengan cara ya menyambung satu batang tanaman dengan batang tanaman yang lainnya. Ya, seperti ini contoh gambarnya. Kita siapkan dulu yang kita ingin gini potong, kemudian kita belah, kemudian kita cari tanaman yang kita ingin bawa ke sini ya. Nah, kemudian baru kita sambung, kemudian kita ikat. Nah, seperti ini. Contohnya singkong karet bawah dengan singkong karet dengan singkong biasa seperti itu misalnya. Nah, juga bisa kita lakukan pada tanaman Kamboja atau Jepun ya. Bisa ini anak-anak. Nah, kemudian lanjut yaitu stek. Yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong batang tanaman induk yang sudah tua. Ya, syaratnya adalah pada potongan tersebut terdapat buku supaya bisa tumbuh. Nah, seperti ini. Ya. Nah, biasanya tanaman apa yang biasa kita kembangbiakan dengan stek? Yaitu contohnya pada singkong, debu ya, bunga mawar bisa kita kembangbiakan dengan cara stek anak-anak. Selanjutnya dengan cara mencangkok ya. Mencangkok bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti ini ya. Nah, syarat tanaman yang bisa dicangkok yaitu pada tanaman dikotil atau berkeping 2, memiliki kambium tentunya ya. Bagaimana prosesnya? Yang pertama, kita pilih dulu batang yang ingin kita cangkok, cabangnya ya. Kemudian setelah itu kita kupas.
Kupas sampai bersih ya, hilangkan kambiumnya atau lendirnya. Kemudian setelah kayunya kelihatan seperti ini, baru kita bungkus dengan tanah di luarnya plastik atau serabut kelapa. Kemudian kita siram secara kontinu. Nah, setelah beberapa minggu tumbuh akar, baru kita potong di sini. Kemudian kita tanam. Ya, baru kita tanam sehingga tumbuh tanaman baru. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan cara mencangkok ini bisa kita kembang biakan seperti rambutan, mangga, durian, jambu dan lain sebagainya ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya perkembangbiakan vegetatif buatan lainnya yaitu merunduk. Nah, yaitu menimbun bagian batang yang tumbuh panjang di permukaan tanah anak-anak seperti ini. Bagian batang tersebut dibenamkan ke dalam tanah hingga muncul akar. Nah, tanaman yang dapat dilakukan merunduk ini yaitu anggur, anyelir, apel, dan juga alamanda. Seperti ini, merunduk. Kemudian nanti kalau sudah tumbuh akar ini baru kita potong dan kita tanam di tempat yang lain ya. Baik. Nah, itulah tadi perkembangbiakan tanaman secara vegetatif. Baik vegetatif alami maupun vegetatif buatan. Ya. Baiklah anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru jelaskan bisa anak-anak pahami, bisa anak-anak mengerti dengan baik ya. Karena pembelajaran masih dilakukan secara daring atau tanpa tatap muka, makanya mudah-mudahan anak-anak tetap semangat. Nah, untuk menyemangatkan kalian, Pak Guru punya kuis yang mungkin anak-anak bisa jawab bersama-sama ya, sambil menonton video sambil coba menjawab. Oke. Yang pertama ya, sebuah proses terbentuknya suatu tumbuhan baru yang sama jenisnya dengan tumbuhan yang menghasilkannya merupakan definisi dari adaptasi tumbuhan, perkembangbiakan tumbuhan, ciri-ciri tumbuhan, atau pernapasan tumbuhan. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Ya, benar sekali. Perkembangbiakan tumbuhan. Selanjutnya nomor 2. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2 cara, yaitu opipar, pipipar, vegetatif dan pipipar, generatif dan opipar, vegetatif dan generatif. Jawabannya apa anak-anak? Iya, betul sekali. Vegetatif dan generatif. Selanjutnya, ya, perkembangbiakan tumbuhan secara kawin disebut juga perkembangbiakan generatif, vegetatif, pipipar, opipar. Apa jawabannya kira-kira? Iya, salah ya, vegetatif. Apa berarti jawabannya? Secara generatif. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya. Yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin disebut perkembangbiakan vegetatif, generatif, pipipar, opipar. Apa kira-kira jawabannya, Nana? Betul sekali ya. Tadi sudah generatif, tentunya sekarang adalah vegetatif. Yang terakhir ya, soal nomor 5. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya titik di atas kepala titik. Sperma ovarium, putik serbuk sari putik, ovarium sperma. Apa kira-kira jawabannya? Iya, benar sekali. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Jawabannya C. Ya. Baiklah anak-anak, itu saja dulu materi hari ini ya. Berarti materi perkembangbiakan pada tumbuhan sudah kita dapat selesaikan baik secara generatif dan vegetatif. Silakan anak-anak kerjakan tugasnya di rumah
yang sudah diberikan, tugas terlampir yang sudah anak-anak sudah anak-anak pegang, ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Pak Guru ucapkan terima kasih atas perhatian. Penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang sudah anak-anak lihat, simak dalam video pembelajaran. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Silakan kerjakan tugas yang sudah diberikan. Dan pesan Pak Guru, tetap semangat, selalu jaga kesehatan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Tak tutup dengan sama Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.